Gimana Bang Rudi? Apakah sudah bisa dimulai? Sudah. Oke. Bapak serius mau bincang-bincang atau dua arah apa Bapak aja yang bertanya kepada saya? Ya kan tadi saya udah bilang kita mempersiapkan 2 pertanyaan. Oh, boleh. Silakan Pak. Temanya ketuhanan ya. Ya, boleh. Sekarang Bang Rudi aja dulu yang tanya, Dit. Apa sih yang dibikin Bang Rudi ganjel tentang ketuhanannya orang Islam? Jangan, Bapak. Oh, nggak apa-apa. Bapak dulu punya saya. Nggak apa-apa, Udah, udah nggak apa-apa. Bapak aja dulu. Enggak, ntar saya belakangan. Bang Rudi aja dulu. Apa yang mengganjal dari otaknya Bang Rudi tentang ketuhanannya orang Islam? Sendiri sampean dulu dong. Wow, ya relax aja Bang Rudi, sama tenang aja. Kayak di Apa Holland. yang mau ditanyakan kira-kira apa? Enggak, Bang Rudi aja dulu nanya. Nah, jadi kan pas terakhirnya kita bisa penutupannya kan Bang Rudi yang nutup. Oh gitu. Ah. Udah, saya bertanya 20 menit ya. Pertanyaannya jangan panjang-panjang ya. Enggak lah, pertanyaan kan pelan-pelan aja. Ya, siap. Apa yang Anda ketahui tentang Tuhan yang Pak Zul sembah? Apa yang saya ketahui tentang Tuhan yang Pak Zul sembah? tentang Tuhan saya sembah. Ya. Terus? Ya udah itu aja dulu pertama. Kan kita harus pembuka dulu. Oh, saya ketahui Tuhan saya baru Tuhan saya tuh maha segalanya. Dia tidak bisa bersemayam di mana-mana, tapi dia bersemayam di tempatnya di arsi sana. Oh. Nah, kalau Tuhan bisa di mana-mana, berarti bukan Tuhan. Tugasnya malaikat apa dong kalau begitu? Gitu ya? Iya. Tuhan saya bersemayam di arsinya sana, di atas langit ada langit dan ada namanya arsi. Dia kan bersemayam. Gini, saya pernah baca Al-Ikhlas ayat Al-Ikhlas 1-4 ya. Siap. Jadi di sana dikatakan bahwa segala sesuatu tergantung kepada Allah SWT. Bergantung kepada dia. Ya, nah sekarang saya tanya, kalau arsi tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Ya tidak mungkin lah, kalau di arsi tidak ada, kita tidak mungkin juga ada di muka bumi ini. Betul nggak? Karena kan Tuhan itu yang menciptakan. Ya, berarti Tuhan tergantung pada tempatnya ya. Bukan bergantung, tapi dia bersemayam. Namanya bersemayam tuh dia di situ adanya. Ya, masuk kalau tempat bersemayamnya itu, katakanlah ini kita bicara yang belum masuk ke kitab ya, kita yang bicara yang umum-umum aja. Jika tempat bersemayamnya itu tidak ada, bagaimana kira-kira? Kalau ya tadi saya bilang, kalau tempat bersemayam yang nggak ada, berarti kita belum diciptakan. Nggak ada kita di dunia. Contoh, misalnya saya punya rumah saya kan ini sekarang nih. Misalnya rumah saya ini tiada, katakanlah terbakar. Maka saya kemana tinggal kan gitu. Ya, terus? Artinya saya tergantung ke rumah saya ini untuk sebagai tempat tinggal. Gimana saya setiap hari pulang ke rumah ini, kan demikian. Nah, jadi kira-kira jikalau arsi itu katakanlah tiada. Nah, bagaimana dengan tempat bersemayam Allah itu? Saya bilang dari Bang Rudi, kalau arsi tidak ada, kita nggak mungkin diciptakan. Dan Bang Rudi, mohon maaf ya. Jadi tentang ketuhanan jangan kita samakan dengan persamaan dengan manusia. Karena sampai kapanpun kita manusia tidak akan bisa menjangkau ilmunya Tuhan. Sampai kapanpun. Saya setuju. Ya. Nah, sepintar apapun itu manusia tidak akan bisa menjangkau ilmunya Tuhan. Ya. Rahasia kita nggak tahu kapan kita mau mati, kapan kita dikasih rezeki, ya kan? Jadi kita tidak tahu. Yang mau saya masukkan di situ tadi Bapak bilang kan, kalau arsi itu tidak ada maka kita pun tidak ada, kan demikian. Oke lah, udahlah saya tutup kalau yang itu sampai situ kan. Nah, sekarang saya tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa Tuhan itu tidak ada di mana-mana, kan begitu ya? Ya. Kira-kira di hati Bapak ada nggak Allah SWT?
Kalau saya terus terang aja, Allah itu adanya di arsi. Ya. Orang bilang ada di mana-mana, dah di hati. Itu orang yang belum mengetahui ilmu lebih dalam lagi ke sananya. Sampai kapanpun. Jadi sampai kapan, Rudi, Allah itu nggak bisa ada di mana-mana, di tembok, di mana di hati itu tidak bisa. Tapi dia bersemayam di arti, dan tapi bersemayamnya itu bisa menyebabkan kita ada di hati kita. Nah, perbedaannya Tuhan begitu. Berarti itu menggambarkan secara fisik ya. Karena tidak mungkin Tuhan di hati kita. Tuhan besar, nanti pecah hatinya kita atau gimana? Karena kan Tuhan, ya namanya Tuhan kan nggak bisa kita gambarkan ilmunya, apalagi kita nggak bisa menjangkau sampai ilmunya Tuhan, ya kan? Jadi Bapak tidak percaya bahwa Tuhan ada di hati Bapak, bahwa Allah SWT tidak ada di hati Bapak, gimana? Kalau Allah sebenarnya bukan ada di hati saya, tapi ada di apa? Di otak saya. Berarti selain di arsi, berarti di otak juga. Ini loh Bang Rudi, ini saya ambil persamaannya begini. Kalau Bang Rudi percaya dengan kan di Tuhannya Bang Rudi, kan Tuhan Yesus ya. Ya, itu nanti Bapak bertanya mengenai Tuhan Yesus ke saya. Jadi gini Bang Rudi, bukannya saya percaya Allah ada di mana-mana, tapi sudah Nah, Bang Rudi coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 255. Itulah penggambaran Allah tentang sebenarnya. Sebentar, surat berapa? Al-Baqarah ya? Nah, 255. Sebentar ya. Ya, kalau orang-orang Islam bilang ayat kursi. 255, sebentar. Siap. Saya ngerokok dulu Bang Rudi ya. Santai aja Pak. Ya. Ini saya bacakan ya, biar yang lain mendengar. Al-Baqarah 255, tidak ada Tuhan, buka kurung yang berhak disembah, tutup kurung, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus, buka kurung makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksudkan ayat ini. Islam seperti itu Bang Rudi. Jadi Tuhannya orang Islam tuh tidak bisa dibayangkan dengan wujud apapun, tentunya ilmunya tidak bisa dibayangkan dengan ilmu manusia seperti biasanya, karena ya kepunyaan ini tanpa seizin dia kita gak bakal bisa berpikir. Bang Rudi tadi bilang tanpa ininya apa tadi yang terakhir, tanpa ininya, tanpa seizinnya dia kan tidak punya ini kan? Iya. Nah, berarti kan manusia itu tanpa seizin dia, tanpa ini, jadi tidak bisa apa-apa. Ya mengatur jalan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikatnya mengurus semuanya, yang ada malaikat di kanan, malaikat di kiri, itu hanya untuk mencatat kebaikan amal yang baik dan kebaikan amal yang buruk. Ya, berarti Tuhan hanya komando aja ya di ars itu ya, Kan kita kata raja, segala raja. Pernah nggak Bapak terpikir bahwa Allah itu hadir di dunia ini? Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Sekarang kita perumpamaannya di dunia nih ya, raja apakah mau turun tangan setelah ada anak buahnya, ada menteri-menterinya, presiden lah, menteri-menterinya, apakah ada turun tangan? Ya, mau turun tangan. Misalnya beginilah, katakan dia berjalan-jalan ingin bertemu sama salah satu nabinya. Nggak bisa begitu. Itu Tuhan itu nggak bisa kayak begini digambarkan seperti itu, Pak Rudi. Nah, sekarang pernah nggak membaca surah 28 ayat 30? Apa? Saya bacakan ya. Gue mau ngeliat juga,
Saya lihat juga ya Bang Rudi ya. Ya, ini saya kasihkan lah. Enggak, internet lo apa nih? Kenapa? Surat apa Bang Rudi? 28. Surat apa itu? Surat 28 ayat 30 Al-Qisas. Al-Qasas. Kisas ya. 8 ayat 30. Surat 38 ayat 30 ya. Oke, sebentar saya lihat juga ya. Ya. 8 Ayat 30. Sebentar, ayat 30. Ya coba Bang Rudi bicara coba apa yang dimaksud apa tuh? Enggak, saya bacakan aja ya. Al-Qasas ya, ya siap. Ya, saya baca ya. Ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah, yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu. Yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Ya terus? Nah, Bapak bilang Tuhan ada di arsy ya. Kalau dalam ayat ini secara bahasa Indonesia, kayu itu mengaku bahwa dia adalah Allah semesta, pencipta semesta ya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kira-kira? Kalau saya menurut saya Bang Usia, itu hanya penggambaran masa lalu ya. Karena kan nggak ada yang orang lihat detailnya itu. Kenapa? Ada yang melihat Musa melihat Allah langsung nggak? Saksinya? Saksinya ya Al-Quran itulah, saksi yang menceritakan. Tuhan kan bercerita kepada Nabi Muhammad ini sekarang. Ya terus? Ya, bahwa ternyata di Allah bercerita bahwa ada pohon. Pohon itu mengaku dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Atau gini aja lah, kehadiran Allah ternyata di bumi ini ada. Oh gitu. Kalau Ya. memang Bang ingin mengetahui kewadianmu, tapi itu hanya untuk orang tertentu ya Bang Rudi. Yang untuk menampilkan, tapi kan nggak cara gamblang dia menampilkan wujudnya kan. Dia bisa menjadi apa aja tapi kan. Benar nggak? Allah kan serba maha. Ya. Nah, berarti dia bisa hadir dalam wujud pohon, begitu? Bukan wujud pohon, kalau saya bilang di sini ada dia wujud api dia. Kan dibilang di ayat itu kan jelas. Ya kan? Dari sebatang pohon kayu. Dari sebatang pohon kayu, oh ya, terus? Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Malam. Ya, jadi kayu itu adalah, kalau dari bahasanya ini ya, mengaku dia adalah Allah semesta alam. Artinya kayu ini adalah cerminan Allah di hadapan Musa. Hadapan Musa. Ya, bagaimana? Menurut saya hanya orang-orang tertentu Bang Rudi yang ditampakkan oleh Allah, tapi dengan tidak langsung berupa dengan wujud manusia. Karena Allah kan orang-orang tertentu aja seperti nabi-nabi. Ya. Yang ditunjukkan, tapi kalau saya lihat di Al-Quran ini hanya Nabi Musa aja loh yang ditampakkan ini. Iya, saya juga bisa dengan Anda, hanya Nabi Musa. Tidak pernah Allah menunjukkan kepada yang lain-lain selain hanya kepada Nabi Musa. Tetapi kehadiran Allah di dalam ayat itu adalah berupa sebatang pohon. Maaf ini Mas ya, andai kata ada Musa kan, saya lagi di belakang Musa ini. Saya lihat, katakanlah jarak saya sekitar 10 meter atau 20 meter. Saya lihat Musa bicara sama pohon kayu. Pasti saya akan mengatakan, loh Musa musyrik. Kok bicara sama pohon? Pasti Musa sujud kan? Loh kok Musa sujud bicara pohon? Kira-kira gimana coba? Soalnya kalau di sini saya lihat tafsirnya nih, maka tatkala Musa mendatangi api yang dilihatnya, jadi berbentuk api itu. Api yang dilihatnya. Nah, soalnya kan kalau Al-Quran ini kan ada tafsir-tafsirannya Pak Rudi ya. Betul. Jadi kita juga bisa mentafsirkan dengan cara logika orang sehat lah. Ini masuk akal apa enggak? Nah, ya gitu kan. Makanya saya bilang di situ memang ada api katanya kan. Tetapi ada ayat penegas dari sebatang pohon kayu katanya. Iya. Nah, misalnya Musa di situ, saya jarak 20 meter.
saya lihat Musa, pasti saya bilang Musa ini musyrik bicara kepada pohon kayu. Andai kata saya ada di situ loh. Nah, ternyata kita kan tidak ada di sana. Jadi Mas tadi bilang kan tidak ada menyaksikan. Ya, tapi kan Allah menceritakan bahwa pernah dia hadir di dunia dalam ujung pohon. Nah, kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya nggak semua orang kan. Dan Ya, itu saja. Kalau bilang Bang Rudi itu beranggapan Musa musyrik, nggak dianggap nabi dong. Ya benar nggak? Ya betul. Saya katakan kan, andai kata saya ada di sana, kita kan tidak ada di sana. Dari kata Bang Rudi yang saya ada 20 meter nih, ini Musa. Saya 20 meter kan, ada pohon. Musa gini-gini ke pohon. Tentu saya bilang, loh musuh kok ke arah pohon. Padahal pohon itu mengaku dia adalah Tuhan semesta alam. Nah, oke, itu kita lewati dulu ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak, Ya. apakah Tuhan yang Bapak sembah akan memasukkan Bapak ke surga? Kalau saya bilang tergantung. Kalau di Islam ya Bang Rudi ya, itu ada amal pahala dan dosa. Ya. Ada dari mana Pak dan berat kemana ya pahala dan dosanya? Yang pasti namanya manusia kan nggak ada yang sempurna Bang Rudi ya. Ya. Ya pasti ada kan. Ya. Ada dosa itu ibaratkan pakaian harus di laundry dulu Bang Rudi. Cuci ya. Dibersihkan itu dia dan setelah bersih dari segala kesalahannya di dunia. Berarti itu surah Maryam ayat 71 ya? Surah Maryam 71. Surah Maryam 71 itu. Jadi masuk neraka dulu, dicuci, baru nanti dimasukkan lagi ke surga. Karena asalnya kita Bang Rudi, asalnya kita kan dari Nabi Adam ya Bang Rudi. Kita bersaudara kan ya, asalnya kita satu ya dari Nabi Adam ya. Iya, iya. Asalnya kita kan udah orang bersalah ya kan, makanya diturunkan ke bumi. Iya. Ya kan? Nah, manusia juga nggak ada yang sempurna Bang Rudi, nah bersalah. Betul, tepat sekali. Saya juga setuju. Maka dari itu upah dosa adalah kematian. Maka kita semua mati kan karena berdosa. Nah, di Maryam 71 mungkin yang Bapak bilang tadi ya, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Satu ya? 971 ayat. Berarti kan, jadi dimasukkan dulu ke neraka, setelah itu baru dimasukkan ke surga kan? Ya. Itu. Iya. Soalnya kan manusia nggak sempurna. Namun sayang bahwa neraka itu bukan tempat, neraka itu adalah tempat yang kekal. Semuanya surga dan neraka adalah tempat kekal abadi kalian itu di kehidupan kita nanti yang kedua. Nah, ya. Nah, jadi kalau surga dan neraka itu adalah tempat yang kekal, dan yang kekal itu di surat di Al-Quran juga sudah dijelaskan, yang kekal itu di neraka adalah orang-orang kafir Bang. Ya, Al-Baqarah 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, sementara kita tadi sepakat bahwa nanti masuk dulu ke neraka, dicuci kan, baru dimasukkan ke surga. Oh, di orang Islam ya Bang Rudi ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Karena kan kalau kita panutannya pada Al-Quran ya. Ya. Kan hanya untuk orang yang dimasukkan ke neraka dulu, terus itu hanya orang Islam kan. Iya, tahu orang Islam. Nah, ternyata di sana neraka itu bukanlah tempat yang bisa keluar masuk, tetapi kekal. Begitu masuk nggak bisa keluar lagi, kan kekal artinya tidak masuk keluar masuk. Kekalnya dalam arti kata kekal itu tuh saya bilang itu yang kekal itu adalah orang-orang kafir Bang Rudi. Oh, sekarang kita buka Al-Baqarah 81. Dan bukan demikian. Apa ya Bang Rudi ya? Al-Baqarah 81 biar saya bacakannya. Bukan demikian. 281. Ya. Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tadi kan kita sudah bahas bahwa orang muslim pun berdosa. Maka tidak ada yang manusia sempurna.
Ternyata bukan hanya untuk orang kafir, untuk orang yang berdosa pun di sana dan Nah, kekal. Nah, di tingkatan dosa itu juga ada tingkatannya Bang Rudi. Oh, gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang level rendah, level tinggi, semua namanya semua pasti ada tingkatannya. Pahala pun pasti ada tingkatannya. Jadi nggak dosa aja ada tingkatannya, pahala pun ada tingkatannya. Oke lah. Yang menilai itu hanya yang bisa Allah Subhanahu wa taala. Oke, sip, Pak. Waktu saya sudah habis. Sebentar Sebentar ya, giliran Bapak setelah ini